Mudah-mudahan di dunia kita bisa bersama-sama membaca sholawat, mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Kelak di hari akhirat Allah sungguh-sungguh memperkenankan kita untuk bisa bertemu, berjumpa, bersua dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kebersamaan dengan beliau adalah tiket keselamatan di negeri akhirat. Saya ulangi, kebersamaan dengan Nabi Muhammad di akhirat adalah merupakan tiket keberhasilan, tiket keselamatan untuk hidupmu di akhirat nanti. Siapapun dari kita, seperti apapun keadaan kita, seperti apapun ibadah kita, bahkan seperti apapun dosa-dosa kita, kalau di negeri akhirat kita bersama dengan Nabi Muhammad, artinya kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Sebaliknya, mahma amilna ma'amilna, walaupun kita hidup di atas muka bumi ini, mengerjakan ibadah kayak apapun besarnya, berjuang kayak apapun besarnya, bersedekah kayak apapun banyaknya, pergi haji, pergi umroh, baca zikir, bahkan hafal Al-Quran sekalipun, kalau di akhiratnya tidak bisa bersama dengan Nabi Muhammad, kamu hanya akan menjadi seseorang yang menyesal pada hari tersebut. Al-madar, kullal madar, fi murafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan, semua urusan bersumber pada apakah kamu akan bersama dengan Nabi Muhammad. Urusan akhirat itu masalahnya ada pada kamu di akhirat barengan sama Nabi Muhammad apa enggak. Itu aja. Sebab dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Kata Allah, yauma la yukhzillahu an-nabi. Di akhirat nanti Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Nanti Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Kecewa itu di bawahnya tersiksa. Ada orang nggak tersiksa, dia hanya kecewa. Di akhirat nanti Allah jangankan menyiksa, bahkan sekedar mengecewakan Nabi Muhammad, Allah tidak akan pernah melakukannya. Nabi Muhammad di akhirat nanti akan menjadi orang yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia dan aku tidak berbangga atas hal tersebut. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Miftahul jannah biyadi. Kunci surga aku yang pegang. Ana awal man dakhalal jannah. Aku adalah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Manusia paling mulia, manusia paling indah, manusia paling agung,
pejabat tertinggi di negeri akhirat adalah bagindamu, bagindaku, kekasih kita, Nabi besar Muhammad. Tapi ternyata yang dimuliakan Allah, yang tidak akan dikecewakan Allah bukan cuma Nabi Muhammad. Ada kabar gembira menyertainya. Yauma la yuhzillahun nabi. Allah hari akhirat tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu. Dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Beriman saja tidak cukup. Berbuat amal soleh saja tidak cukup. Kamu harus memiliki predikat bersama dengan Nabi besar Muhammad. Itulah tiket keselamatanmu di hari akhirat nanti. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat enggak selamat orang bawa harta, enggak selamat orang bawa anak, pun enggak selamat orang bawa ilmu, pun enggak selamat orang bawa ibadah. Yang selamat orang yang datang pada Allah dengan bawa hati yang selamat. Dan hari itu orang-orang yang hatinya selamat adalah orang-orang yang bersama dengan Nabi besar Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu. Kenapa? Apa kaitannya antara hati selamat sama bersama dengan Nabi Muhammad? Saya kasih tahu deh. Saya kasih tahu. Kok Allah bilang yang selamat man atallah biqalbin salim? Tapi Allah dalam ayat yang lain ngasih tahu bahwa yang selamat orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Ada tolak belakang nih, ada beda-beda. Gimana kalau orang hatinya selamat tapi nggak bersama dengan Nabi Muhammad? Gimana orang bersama dengan Nabi Muhammad hatinya tapi tidak selamat? Enggak. Itu bukan sesuatu yang berbeda. Mereka adalah kelompok yang sama. Sebab orang kalau hatinya selamat tahu siapa yang seharusnya dia cinta. Hati kalau selamat pasti akan cinta kepada Nabi Muhammad. Hati yang sehat pasti akan cinta kepada Nabi Muhammad. Saya ulangi. Untuk membuatmu menilik hatimu. Saya ulangi. Untuk membuatmu melihat siapa yang selama ini sudah bertahta dalam hatimu. Orang yang hatinya selamat akan tahu siapa yang seharusnya dia cinta. Orang yang hatinya sehat akan cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang hatinya sehat akan cinta kepada Nabi Muhammad. Maka tanyakan hatimu, sudahkah ada cinta di dalam hatimu kepada Nabi Muhammad? Jika belum, kusampaikan padamu. Jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab hatimu bermasalah. Sebab kamu tidak akan datang biqalbin salim dengan bawa hati yang selamat. Sebab kalau kamu belum cinta kepada Nabi Muhammad, kamu tidak akan menjadi orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, yang Allah janjikan keselamatan. Bahkan ketidak akan kecewaan mereka di akhirat nanti. Yauma la yukhzillahun nabi walladzina amanu ma'ahu. Hari akhirat Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Ustazah, gimana caranya ngukur cinta? Gimana caranya tahu bahwa kelak saya akan bersama dengan Nabi Muhammad?
Kalau saya lihat diri saya, apakah nanti di akhirat saya pantas atau saya akan berada di belakang Nabi Muhammad, gimana caranya? Kalau kamu bertanya seperti itu pada saya, dengarkan ucapan saya. Bu, rasa hati itu kalau kuat tidak berbohong. Rasa hati itu kalau kuat tidak berdusta. Rasa hati itu kalau kuat tidak bisa didustakan. Sama kayak saya kalau tanya sama ibu-ibu, cinta nggak sama anaknya? Cinta, tanpa ragu kamu mengatakannya. Tanpa ragu kamu mengatakannya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, cinta nggak kamu sama mertua? Cinta sih Ustazah. Kalau dia lagi nggak cerewet. Tuh. Kalau ragu-ragu tuh, itu karena rasa di dalam hatimu nggak kuat. Kalau kuat nggak ada ceritanya ragu. Seorang ibu cinta sama anaknya tanpa keraguan. Nggak ada ceritanya. Ibu-ibu tuh ragu, apakah saya sayang apa enggak ya sama anak saya? Saya cinta apa enggak ya sama anak saya? Kamu cinta, udah pasti. Ibu normal pasti cinta sama anaknya. Saya nggak tahu kalau ada ibu yang memang nggak normal ya, yang nggak cinta sama anaknya. Tapi secara umum, ibu yang normal pasti cinta sama anaknya. Betapa banyak ibu-ibu nih kalau ngelihat anaknya sakit, sampai bisa doa, ya Allah pindahin aja dah sakit anak saya ke saya ya Allah. Betul? Pernahkah kamu berdoa yang seperti itu ketika suamimu sakit? Sian banget suami saya, Allah pindahin aja deh sakitnya ke saya. Yang ada sebaliknya, kita kalau sakit kita doa, ya Allah pindahin aja deh ke suami saya. Rasa hati itu kalau kuat, itu nggak bisa didustakan. Rasa hati kalau kuat nggak bisa didustakan. Jadi kalau kamu masih tanya-tanya, saya cinta nggak ya sama Nabi Muhammad? Berarti belum cinta. Sebab cinta ketika kuat, ia tak bisa lagi didustakan. Ia akan menjadi seseorang yang ada terus dalam pikiranmu. Ia menjadi seseorang yang ada terus dalam hatimu. Ia menjadi seseorang yang langsung bisa kamu ingat saat bangun dari tidur. Ia menjadi seseorang yang ada terus dalam pikiranmu ketika kamu hendak mengerjakan berbagai macam hal. Seorang perempuan yang cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika dia menjadi istri suaminya, ketika suaminya marah-marah, dia mau jawabin, dia mau marah kepada suaminya, dia nggak takut sama suaminya. Akan tetapi ada yang dia takutkan. Nabi besar Muhammad. Pengen sih jawabin, tapi kalau saya jawabin Nabi Muhammad nggak ridho sama saya. Nabi Muhammad nggak suka sama umatnya istri yang tidak solehah pada suaminya. Kata Nabi Muhammad, "Fanduri ilaih, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, yang benar akhlak mas suami. Jaga akhlakmu kepada suami. Jaga perlakuanmu kepada suami. Perhatikan bagaimana tingkahmu kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu adalah jalan surgamu. Ketika kamu hormat, ketika kamu sayang, ketika kamu perlakukan dengan baik, jalan neraka bagimu. Ketika kamu sia-siakan, ketika kamu hianati, ketika kamu bohongi dia, ketika kamu sakiti hatinya, ketika kamu ngomelin terus-terusan,
ia adalah jalan neraka bagimu. Maka istri yang di hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad, dia nggak akan jadi istri yang nggak solehah. Kenapa? Ya Allah, nih kalau saya nggak solehah sama suami saya takutnya di akhirat nggak bisa barengan sama Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cinta kalau kuat menjadikanmu alasan mengerjakan sesuatu. Nggak ada kekuatan di atas muka bumi ini lebih daripada kekuatan cinta. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini lebih daripada kekuatan cinta, teman-teman sekalian. Orang tuh buat cinta, apapun rela akan dia lakukan. Maka kalau yang kamu cintai adalah Nabi Muhammad, Dek, nih adik-adik nih, punya orang tua. Kalau cintamu besar kepada Nabi Muhammad, kamu mau tinggalin orang tua, kamu mau kasar sama orang tua, kamu mau gak hormat sama orang tua, bahkan kamu mau marah sama orang tua. Kalau cintamu besar kepada Nabi Muhammad, kamu takut. Bukan takut sama orang tua kamu, bukan. Bukan takut sama perempuan itu atau ayahmu itu, bukan. Kamu gak takut sama keduanya mungkin. Akan tetapi kamu takut sama seseorang yang Nabi Muhammad berkata tentangnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibumu. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibu, 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 pesan Nabi. Ketika ditanya siapa orang yang seharusnya aku berbuat baik padanya wahai Rasul. Ibumu. Terus apa Rasul? Ibumu. Terus apa Rasul? Ibumu. Terus apa Rasul? Bapakmu. Kalau kamu cinta sama Nabi Muhammad, dek, yang benar sama orang tua, yang sayang sama orang tua, yang bakti sama orang tua. Anta wa maluka milkun li abika. Kamu dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu. Begitu katanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kalau besar akan terus memenuhi seluruh ruang pikiranmu. Akan terus memenuhi seluruh ruang hatimu. Ini kalau udah besar cintanya, sampai segala-gala kamu ingat Nabi Muhammad. Mau ngerjain apapun aja ingat sama Nabi Muhammad. Ninggal sholat takut. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad bilang perbedaan umat Islam umatku dengan umat kafir adalah sholat. Siapa yang menjaga sholatnya berarti dia umatku. Siapa yang meninggalkan sholatnya berarti dia bukan termasuk umatku. Takut ninggal sholat. Kenapa takut? Ini kalau saya ninggal sholat saya bisa putus dari Nabi Muhammad. Saya kalau ninggal sholat di akhirat saya nggak bisa barengan sama Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Orang kalau besar cintanya kepada Nabi Muhammad. Mau pacaran, mau berdua-duaan sama laki-laki apalagi sampai dengan berzina. Takut. Bukan takut digerebek. Bukan takut nanti orang tuanya nggak ngakuin dia. Bukan takut nanti nilai sekolah menurun. Kalau saya sibuk berpacaran misalnya gitu. Bukan takut, saya takut nanti sampai hamil di luar nikah. Enggak gitu urusannya. Orang kalau cinta sama Nabi Muhammad dia takut untuk berzina. Kenapa begitu? Sebab Nabi Muhammad bilang, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang ketika mengerjakan perbuatan zina dan belum bertaubat, masih dalam masa-masa pacaran, dia saat itu sudah bukan lagi orang beriman. Dia saat itu sudah bukan umat Nabi Muhammad.
urusannya adalah kebersamaan. Urusannya di akhirat nanti, adakah kamu menjadi seseorang yang bersama dengan Nabi Muhammad? Begitu kamu barengan sama Nabi Muhammad, kamu selamat, saudariku sekalian. Begitu kamu bersama dengan Nabi Muhammad, kamu selamat. Dan begitu kamu terhalang dari rombongan, begitu kamu tidak masuk dalam rombongan Nabi Muhammad, maka itu adalah kehancuran dalam hidupmu. Maka itu adalah kebinasaan bagi akhiratmu. Maka itu adalah neraka murka dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Menangis air mata darah, sesudah air matamu habis hari itu. Orang yang tidak bersama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata tentang mereka, fawail liman la yarani ya Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku, wahai Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku, wahai Aisyah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah hidup di atas muka bumi ini saya dapat memandang wajah orang-orang soleh. Saya berjumpa dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Saya berjumpa dengan Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Saya berjumpa dengan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Saya berjumpa dengan Habib Abdullah bin Syihabuddin. Saya berjumpa dengan Hubabah Bahiyah. Saya berjumpa dengan Hubabah Maryam. Saya berjumpa dengan Hubabah Zahra. Saya berjumpa dengan Hubabah Umairah. Saya berjumpa dengan para ulama-ulama. Saya berjumpa dengan orang-orang mulia. Dan bagi saya dapat memandang wajah mereka. Bagi saya dapat bermuajahah dengan mereka di atas muka bumi ini adalah naimul khuldi fi daril fanai, kebahagiaan luar biasa di atas muka bumi ini. Memandang wajah orang mulia di dunia adalah sekeping surga di atas muka bumi ini. Habib Umar bin Hafid, Hubabah Nur, orang-orang mulia. Saat memandang wajah mereka saya serasa berada di dalam surga. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa penyesalan seseorang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa dengan Nabi besar Muhammad. Fawail liman la yarani ya Aisyah. Celaka seseorang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku, wahai Aisyah. Kenapa Nabi mengucapkannya kepada Sayyidah Aisyah? Karena ceritanya malam hari itu Sayyidah Aisyah lagi jahit baju. Benangnya habis, beliau keluarkan jarum dari benang. Mau masukin benang yang baru, lampunya mati. Kaget lampu mati, jarum Sayyidah Aisyah jatuh. Karena gelap Sayyidah Aisyah nyari-nyari jarum, gak nemu-nemu. Mana dia tuh jarum? Mana dia tuh jarum? Id aqbal alayya Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah masuk dan menyibak tirai yang menjadi penghalang ruangan dengan kamar. Begitu Nabi Muhammad masuk, dengan segera aku dapati jarumku yang hilang. Langsung kelihatan. Orang tuh kalau ada Nabi Muhammad teman-teman, aib-aib diri langsung kelihatan. Dosa-dosa diri langsung kelihatan. Hal apa yang perlu diperbaiki dalam kehidupan langsung tahu. Kenapa?
ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Sayyidah Aisyah nyari jarum hilang gak nemu-nemu. Begitu Nabi Muhammad masuk langsung kelihatan di mana tuh jarum yang hilang. Sambil liatin jarum, Sayyidah Aisyah bilang, ma adwa anuraka ya Rasulullah. Alangkah sangat terangnya cahayamu itu wahai Rasulullah. Dari tadi nyaruk jari jarum gak nemu-nemu, begitu engkau masuk langsung kelihatan. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Semua rumah yang Nabi Muhammad ada di dalamnya enggak perlu sama lampu. Termasuk rumah hatimu. Termasuk ruangan dalam jiwamu. Termasuk koridor dalam akal pikiranmu. Kalau ada Nabi Muhammad, semuanya jadi terang. Pikiran jadi terang. Hati jadi terang. Bahkan ruh jadi terang. Ma adwa anuraka ya Rasulullah. Alangkah sangat terangnya cahayamu itu wahai Rasul. Nabi kemudian berkata, fawail liman la yarani ya Aisyah. Maka celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah. Karenanya saya sampaikan padamu. Kamu di akhirat selamat kalau bersama Nabi Muhammad. Kamu di akhirat celaka kalau tidak bersama dengan Nabi Muhammad. Dan mau dekat dengan Nabi Muhammad di akhirat, gak ada waktu selain saat kamu hidup di atas muka bumi ini. Kalau kamu pengen tahu, pengen ngukur seberapa tempatmu dengan Nabi Muhammad, ukurlah. Gimana taunya? Cari tahu seberapa posisi Nabi Muhammad dalam hatimu. Sebab cinta padanya tak ada yang tertolak. Sebab cinta padanya tak ada yang bertepuk sebelah tangan. Siapa yang kuat rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, artinya Nabi pun telah mencintainya. Siapa yang serasa tak kenal dengan Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad pun tak sebegitu kenal padanya. Pastikan. Di sisa umurmu kejar-kejar cintanya. Pastikan di sisi hidupmu mendekat padanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Ada Zarqa namanya. Seorang perempuan. Bukan sesiapa. Perempuan sederhana. 60-an tahun, badannya besar. Seorang perempuan sederhana, tak banyak tahu urusan-urusan. Dia masuk Islam, rumahnya di luar kota Madinah. Kalau dia jalan tuh ke kota Madinah sekitar 2 jam lah perjalanan kaki. Sebuah kampung. Tapi Islam masuk dalam hatinya. Kemudian dia merasa jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Dan buah dari cinta rindu. Satu hari dia pikir, ya ampun pengen ketemu Nabi Muhammad. Rindu jumpa Nabi Muhammad. Tapi kan jalan jauh ya, kuat gak ya? Tapi kalau gak jalan, gak pergi, rindu gimana cara ngobatinnya? Bukankah tak ada obat untuk kerinduan
selain bertemu? Bukankah tak ada penawar cinta selain jumpa? Maka sang nenek tersebut, ibu itu dipikir-pikir, bismillah. Berangkat pelan-pelan jalan sampai di masjid Nabi. Nabi di dalam kamar, adab tentu tidak mau mengetuk pintu rumah Nabi. Nungguin di masjid. Sambil nunggu di masjid dilihat ada sampah. Oh, masjid Nabi ada sampahnya nih. Dia pun mulai membersihkan masjid Nabi Muhammad. Cari sapu dibersihin masjid Nabi. Sampai kemudian Nabi Muhammad keluar mendekati dia. Karena urusan sama Nabi itu nggak ada urusan sama siapa yang datang duluan bawa apa. Nih, kalau hadirmu di majelis maulid ini urusannya sama Nabi Muhammad. Itu urusannya bukan yang saya posisinya di mana, saya datang bawa apa gitu. Tenang, Nabi Muhammad sampai ke hatimu dimanapun posisi dudukmu. Kalau yang kamu cari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sampai di hatimu teman-teman, di hatimu. Nabi samperin, kemudian Nabi Muhammad ucap salam pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Ibu lagi nyapu, lebih Rasul, saya datang dari kampung jauh Rasul. Ibu siapa namanya? Zarqa Rasul, Zarqa nama saya Rasul. Makasih ya Bu udah nyapu Masjid Nabi. Lebih Rasul, lebih Rasul. Dipandangin Nabi, senang banget. Makasih Rasul. Itu ibarat baterai ngecas full. Pulang. Sehari, 2 hari, senang. Bayangin wajah Nabi, bayangin ucapan Nabi terus gitu. Tapi kan baterai sefull-fullnya lama-lama kosong lagi juga. Dapat seminggu, 2 minggu, ya ampun udah kangen lagi aja nih. Bismillah ah. Kali ini lengkap bawa sapu dari rumah. Bawa lap, jalan pelan-pelan sampai ke masjid Nabi. Habis itu dia nyapu, dia bersih-bersih. Kalau dia beruntung, dia bisa berbincang sama Nabi. Kalau enggak, dia bisa liatin Nabi dari kejauhan. Cukup. Dia enggak suka jadi orang yang ngerepotin Nabi Muhammad. Harus ketemu, harus ngobrol, harus minta doa, enggak perlu. Urusan sama Nabi, urusan hati. Cinta itu urusan hati, rindu itu urusan hati. Antara guru dengan murid urusannya adalah urusan hati. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau mengatakan, murid tuh yang terdekat dengan gurunya, yang akan dapat banyak berkah dari gurunya, bukan yang paling banyak dapat salaman. Bukan yang paling dapat doa, setiap kali dia salaman minta didoakan. Apalagi harus dengan selfie sama gurunya gitu. Pasang fotonya gede-gede. Kalau gurunya laki-laki ya. Kalau orang laki maksud saya. Orang laki dengan gurunya laki-laki kan bisa begitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukan urusan yang seperti itu. Akan tetapi irtibatul qulub. Sambungan itu urusannya hati. Ketika kamu berkhidmah dengan gurumu, meski gurumu tak tahu sekalipun, Allah tahu. Apa yang kamu lakukan buat Allah, buat Rasulnya,
Jangan kamu kira Allah dan Rasulnya tidak tahu. Allah tahu, Rasulullah tahu. Sama halnya dengan Zarqa. Kalau dia lagi beruntung, dia bisa liatin Nabi Muhammad dari dekat. Kadang bersapa dengan Nabi, ucap salam. Kalau enggak ya udah dia lihat dari kejauhan, enggak mau nyamperin Nabi juga. Kalau dilihatnya Nabi Muhammad sedang sibuk gitu. Enggak mau ngerepotin, enggak mau nyusahin, enggak mau nyakitin. Sampai beberapa waktu Zarqa enggak kelihatan. Berbulan. Nabi satu waktu habis selesai sholat, tiba-tiba Nabi berdiri. Kemudian nanya, "Man minkum ra'a Zarqa?" Kata Nabi, siapa di antara kalian yang tahu kabarnya Zarqa? Sahabat malah pada nggak tahu. Siapa sih Zarqa? Siapa Zarqa? Nggak terkenal. Bukan sesiapa. Bukan sesiapa. Nggak terkenal. Kalau kamu merasa hidupmu mirip sama Zarqa, dua rumah di dekatmu bikin hajat, kamu gak diundang karena dia sepertinya lupa kepadamu. Kalau kamu datang di sebuah acara, orang juga gak akan segitunya cari tahu. Kalau kamu gak datang juga gak ada yang nanyain. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu merasa saya tidak sebegitunya terkenal. Saya bukan sesiapa. Bu, Kak, Dek, Nak. Kalau kamu merasa di sekolahmu sepertinya juga saya bukan siswi yang populer. Saya bukan mahasiswi yang dianggap. Kalau kamu merasa di pergaulanmu juga, kamu bukan seseorang yang menonjol, biasa-biasa saja. Wujudi keadami ada, nggak ada, saya kayaknya nggak terlalu berpengaruh pada keberadaan dunia ini. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ku sampaikan padamu, jadilah orang tidak populer tapi jangan mau nanggung. Sekalian nggak terkenal, jadilah seperti Zarqa. Semua orang gak ada yang kenal sama dia, tapi Nabi Muhammad kenal kepadanya. Kamu merasa dirimu bukan sesiapa, gak apa-apa, gak apa-apa. Jadilah bukan sesiapa untuk orang lain, tapi jadilah seseorang yang dikenal sama Nabi Muhammad. Kayak Zarqa. Nabi tanya kepada para sahabatnya, "Man minkum ra'a Zarqa?" Siapa di antara kalian yang tahu kabarnya Zarqa? Siapa yang lihat Zarqa belakangan ini? Siapa Zarqa? Siapa Zarqa? Gak ada yang kenal. Yang suka datang ke sini nyapu itu, oh itu Zarqa namanya. Pernah lihat sih. Gak ada yang kenal, ratusan orang bahkan mungkin ribuan orang yang saat itu sholat bersama dengan Nabi. Sampai ada seorang di belakang itu angkat tangan. Dia bilang, Zarqa yang suka itu Rasul. Ibu-ibu nenek-nenek itu tuh. Yang suka datang taran nyapu gitu bersih-bersih di sini. Iya kata Nabi, gimana kabar perempuan itu? Innaha matat ya Rasulullah. Beberapa waktu lalu dia meninggal dunia wahai Rasul. Ihmar wajhun Nabi. Merah muka Nabi Muhammad. Marah Nabi Muhammad. Halla tukhbiruni hatta usalli alaiha. Kenapa kamu gak ngabarin waktu Zarqa meninggal? Saya mau mensolati dia. Saya akan datang takziah dan mensolati dia. Edirni ya Rasulullah. Maafkan saya wahai Rasul. Saya tidak tahu bahwa engkau mengenalnya.
Dan lagi pula rumahnya jauh, di kampung lain, bukan di Madinah, wahai Rasul. Maafkan saya Rasul, saya nggak tahu jika engkau mengenalnya. Nabi merasa alasannya masuk di akal Nabi. Nabi menerima udurnya. Nabi kemudian balik nanya, apakah kamu tahu kuburnya? Lebih Rasul, saya tahu Rasul. Idan dullani ala qabriha hatta usalli alaiha. Kalau gitu bawa saya menuju kuburnya, antar saya ke kuburnya. Saya ingin mensolati dia dari depan kuburnya. Nabi pun keluar dari masjid. Diiringi semua sahabat yang tadi ada di masjid. Mereka semuanya berjalan bersama-sama berjam-jam. Melewati gurun, melewati lembah, melewati pemukiman, melewati perkampungan, sampai nyampe di depan pekuburan yang salah satunya ada kuburnya Zarqa. Nabi diikuti ribuan sahabat mensolati Zarqa dari depan kuburnya. Zarqa tak dikenal orang, tapi cukup jika ia hanya dikenali satu orang. Asalkan satu orang itu adalah Nabi Muhammad. Kamu juga begitu. Enggak apa-apa. Kalau enggak ada orang yang sebegitu sayangnya sama kamu, enggak apa-apa. Jika enggak ada seseorang yang sebegitu pedulinya kepada kehidupanmu, enggak apa-apa. Jika enggak ada seorang yang cukup mengenalmu, enggak apa-apa. Jika kamu merasa hidup di atas muka bumi ini seolah kamu hidup sendirian, enggak apa-apa, Dek, enggak apa-apa, Nak. Enggak apa-apa Bu, jika kamu merasa anak-anakmu masing-masing sibuk dengan urusan mereka dan seolah meninggalkanmu begitu saja. Enggak apa-apa Bu, kalau kamu merasa punya suami tapi seperti tidak punya suami karena dia sibuk dengan urusannya sendiri tanpa memperdulikan perasaanmu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kamu hanya perlu dikenal, dipedulikan, disayang sama satu orang. Tapi satu orang itu adalah Nabi Muhammad. Satu orang itu adalah Nabi Muhammad. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cukup satu orang ini aja yang sayang sama kamu. Yang peduli sama kamu. Gimana caranya biar Nabi Muhammad sayang sama saya? Sayangilah Nabi Muhammad. Sayangilah Nabi Muhammad. Cintailah Nabi Muhammad. Rinduilah Nabi Muhammad. Tapi saya belum cinta, kalau gitu belajarlah mencinta. Bagaimana belajar mencinta? Hadirlah di majelis-majelis para pecinta. Duduklah bersama dengan para pecinta. Hadirlah di majelis-majelis maulid. Hadirlah di majelis-majelis sholawat. Duduk bersamalah dengan mereka. Qiyam bersama dengan mereka. Baca maulid bersama dengan mereka. Simak cerita tentang Nabi Muhammad di majelis-majelis mereka. Sebab rasa hanya bisa ditularkan dengan rasa. Kamu akan belajar caranya mencinta dari para pecinta. Hingga ketika rasa itu datang, kamu akan mudah untuk merindukan dirinya. Hari-harimu terpenuhi dengan pikiran tentangnya. Bangun tidurmu, lisanmu menyebut namanya. Saat mau tidurmu, kamu akhiri semua ucapan-ucapanmu
dengan bersolawat padanya. Hari-harimu selalu ada dirinya dalam hatimu. Cinta jika telah meraja, menjadikan tak ada celah untuk sesiapapun di hatinya selain sang kekasih hatinya. Cinta ketika telah bertahta, menyingkirkan selain yang dicinta dari ruang hatinya. Saat itu hatinya tak kenal lagi benci terhadap siapapun. Saat itu hatinya yang ada adalah cinta kepada semua umat Nabi Muhammad. Saat itu ia akan menjadi mencintai kota tempatnya tinggal. Sebab di kota tersebut umat Nabi Muhammad banyak berada di dalamnya. Sebab di kota tersebut kamu bisa bersama-sama merayakan maulid Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi membuat kita cinta apapun yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Nabi Muhammad daripada umatnya. Maka orang kalau udah cinta sama Nabi Muhammad bakal gampang buat cintain semua orang. Sebab semua orang adalah umatnya Nabi Muhammad. Mudah mencintai umat Islam. Sebab semua umat Islam adalah umatnya Nabi Muhammad. Dia mudah mencintai orang tuanya. Dia mudah mencintai suaminya. Dia mudah mencintai anak-anaknya. Dia mudah menyayangi semua orang, tetangganya semua disayang. Saudara-saudaranya semua disayang. Kenapa? Sebab semua umat Nabi Muhammad. Mari belajar untuk mencinta. Dan seperti mana Zarqa, saudariku sekalian, Zarqa selalu mengejar Nabi Muhammad waktu hidup di dunia. Ia selalu mencari Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun mencari dia. Di dunia, sebelum kelak Nabi Muhammad akan mencari Zarqa di akhirat. Nabi juga gitu kepadamu. Kalau kamu selalu mencari Nabi Muhammad di dunia. Kalau kamu berusaha mengejar Nabi Muhammad di dunia. Kalau kamu berusaha untuk mendekatkan dirimu kepada Nabi Muhammad di dunia. Apapun siapapun yang membuatmu menjadi lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Kamu akan mengejar mereka, kamu akan mencintai mereka. Kamu akan mengejar majelis-majelis maulid, kamu akan mengejar majelis-majelis salawat. Di akhirat nanti, kamu akan dicari Nabi Muhammad. Di akhirat nanti, kamu akan menjadi salah satu dari rombongan yang bersama dengan Nabi Muhammad. Man talab tulib. Siapa yang mencari dia akan dicari. Man jahad fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang menuju jalan kami, kami akan bukakan jalan-jalan dia menuju kami. Sebaliknya. Andai kamu populer sepopuler apapun. Andai kamu terkenal seterkenal apapun. Andai kamu ditokohkan di masyarakat sedemikian rupa seperti apapun. Andai kamu dipuja-puja oleh manusia sebanyak apapun. Andai kamu diikuti, andai kamu diidolakan.
oleh ribuan orang sekalipun. Tak ada artinya jika kamu tak bernilai di hadapan Nabi Muhammad. Andai kamu dicintai suamimu, andai kamu dicintai keluargamu, andai kamu dimuliakan orang seperti apapun banyaknya, terkenal di mana-mana sekalipun, tapi Nabi Muhammad tidak mengenalmu, ku sampaikan padamu, kamu rugi, kamu rugi. Di hatimu tak ada Nabi Muhammad, kamu rugi. Di hatimu tak ada Nabi Muhammad, kamu menyesal. Di hatimu tak ada Nabi Muhammad, kamu celaka. Meski berapapun nilai saldo di rekening bankmu itu. Meski seberapa luas tanah kamu punya, seberapa megah rumah yang kamu tinggali, seberapa banyak kendaraan yang kamu miliki. Nabi Muhammad tidak mengenalmu, tak ada artinya. Apa yang akan kamu bawa di akhirat nanti? Apa yang kamu bawa? Apa yang kamu andalkan untuk akhiratmu nanti? Saat bagi kita untuk menilik hati kita. Sudah seberapa banyak porsi Nabi Muhammad dalam hatimu? Ada berapa persen Nabi Muhammad dalam ingatanmu? Akankah ia telah begitu menguasai hatimu, ataukah bahkan kamu belum membukakan pintu untuk cintanya? Segeralah, segeralah buka pintumu lebar-lebar. Biarkan cinta padanya merasuk dalam hatimu. Biarkan cinta padanya menguasaimu. Hingga kamu berhak atas sebuah tiket bernama murafaqati fil jannah. Kamu membersamaiku di surga. Kamu layak untuk sebuah tiket. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak bersama denganku di surga. Ala hadihin niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Semoga tidak keluar dari majelis ini kecuali semuanya menjadi pecinta. Semoga tidak keluar dari majelis ini kecuali semuanya menjadi pecinta. Pecinta Nabi Muhammad yang layak untuk kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Semoga semua yang keluar dari majelis ini kelak di akhirat matanya dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Telinganya dapat mendengar sabda ucapan Nabi Muhammad. Semoga semua yang hadir di majelis ini atau mendengarkan kajian saya, semua hidungnya dapat mencium wangi Nabi Muhammad. Semua kakinya dapat digiring di belakang Nabi Muhammad. Semua tangannya Allah izinkan bersalaman dengan Nabi Muhammad. Semua lisannya Allah izinkan mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Ala hadhihin niyah wa bikulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, bibarakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jami'il fitan wal mihan wa bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubbika, waj'al hubbaka wa hubba nabiyika ahabba ilayna mimma siwakuma. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizki wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut. Karuniakanlah taubat untuk semuanya ya Allah. Ampunilah dosa bagi semuanya ya Allah. Jangan biarkan dosa menghalangi kami untuk dapat bersama dengan Nabi Muhammad. Jangan biarkan dosa menghalangkan kami untuk dapat bersama dengan Nabi Muhammad. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami kemarin-kemarin belum mengerti ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Dan jangan biarkan kami mengerjakan dosa lagi sesudah hari ini ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami. Tutupkanlah tiap aib-aib kami. Jaga kami di masa mendatang agar tidak lagi tenggelam dalam dosa-dosa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab. Apabila datang ajal, matikan kami dalam husnul khatimah. Tetapkan iman Islam di hati kami ya Allah. Tetapkanlah kami jadi umat Nabi Muhammad sampai kami mati ya Allah. Biarkan kami tetap jadi umat Nabi Muhammad saat kami masuk dalam alam kubur kami ya Allah. Biarkan kami tetap jadi umat Nabi Muhammad di padang mahsyar ya Allah. Biarkan kami jadi umat Nabi Muhammad saat amal kami ditimbang ya Allah. Biarkan kami tetap jadi umat Nabi Muhammad hingga kami jumpa dengan Nabi Muhammad di telaga Nabi Muhammad ya Allah. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad saat kami lewat di atas jembatan Sirat ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, wa jawazan ala sirat. Warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim, warzuqna murafaqatan bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna murafaqatan bin nabi sallallahu alaihi wasallam lana wa li ahbabina wa li dzurriyyatina. Ya Allah, kumpulkan kami semua bersama Nabi Muhammad. Kami, kedua orang tua kami, anak-anak kami, suami kami, dan semua orang-orang yang kami sayangi. Kumpulkan kami semuanya ya Allah. Bersama Nabi besar Muhammad di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.